Ikhwani fillah arsyaдаkumullah, sebelumnya saya perlu ingatkan al-afu minkum bagi ikhwan-ikhwan yang tidak sempat sholat berjamaah bersama imam. Kepada ikhwan-ikhwan yang tidak sempat sholat berjamaah bersama imam yang dimulai dengan azan dan iqamah, saya tekankan kepada semuanya, tidak boleh kemudian kita bersuudzon kepada mereka begitu. Jalan itu kadang-kadang macet, wudu itu kadang-kadang harus antri, mau berangkat di tengah jalan sudah membawa wudu ternyata batal dan lain-lainnya. Jadi kepada beliau-beliau yang ya bukan hanya sholat maghrib pada malam Senin ya, terutama maghrib, zuhur, maghrib, isya dan subuh. Kalau saya merasa terlambat, artinya sholat itu sudah selesai dan saya baru masuk masjid, muga-muga ora disalami wong sak masjid. Lah mlebu masjid kabeh assalamualaikum. Ini nyindir saya, bukan. Mungkin ada baiknya ya saya usikum mbak ya nafsi bitaqwallah. Kita ambil tempat sholat di bagian paling belakang atau mungkin ada tempat di sana Pak Warsa ya, nah, di sebelah. Kalau saya duduk menghadap di sebelah kiri, di sebelah utara, atau mungkin di luar lah. Mengapa harus begitu? Kita disunahkan untuk sholat maghrib, isya dan subuh itu untuk menjaharkan suara. Sementara kalau saya jaharkan, saya mengganggu jamaah yang sudah selesai di kiri kanan saya ketika mereka membaca wirid atau ketika mereka sholat sunnah. Jadi kalau mungkin di bagian utara atau di bagian belakang sana agak keras suara tidak tidak terlalu mengganggu. Seandainya gitu ya, harus lewat jalur akhwat nanti malah wadul basor saya terganggu ya. Makmum saya berapa sih? 2 atau 3. Kalau saya membaca Fatihah dan surat itu tidak terlalu keras atau bahkan ya sekedar terdengar bahwa saya membaca waladhdallin, mereka membaca amin atau Allahu Akbar ketika ruku', sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan nilai sholat jamaah antum yang tidak disengaja untuk telat tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan mereka-mereka yang sedang sholat ba'diyah atau sedang membaca wirid tadi tidak terusik dengan bacaan yang antum baca. Aminnya ya aja dibanter-banter kir gitu ya, amin lah gitu. Sebatas memang khusus tilawatul Quran ya, khusus tilawatul Quran. Itu suatu ketika yang saya ingat, nanti kalau saya keliru saya luruskan. Umar bin Khattab itu kan mempunyai kebiasaan ronda malam, belusukan dari satu rumah ke rumah lain. Itu belusukan dalam arti hakiki, nggak ada wartawan yang diundang, nggak ada.
sampai dapati ada seorang ibu yang rebus batu, sampai dapati seorang wanita Yahudi yang ingin melahirkan, sampai mendapati seorang ibu yang menyapih anaknya yang baru berusia sekitar 6 atau 7 bulan karena ingin mendapatkan santunan anak dari negara. Itu suatu ketika dia mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebuah rumah itu orang membaca Al-Quran mungkin agak keras. Ya waktunya bisa jadi jam 1 malam, bisa jadi jam 2 malam. Itu pintu diketok, orangnya keluar dan diingatkan. Kamu punya hak di sisi Allah untuk tilawatul Quran, apalagi wa khairu tilawatil Quran fis shalah, sebaik-baik tilawatul Quran itu ketika sedang melaksanakan sholat. Tetapi tetangga kamu juga punya hak. Tetangga kamu juga punya hak untuk tidak kamu usik. Nah, masa maca Quran kok ora entuk? Bukan ora entuk. Tetangga itu mungkin juga terusik, apa sebab dia waktu itu juga sedang sholat. Ini beberapa masjid sering-sering kita dapati, termasuk saya itu merasa terzolimi, tapi mudah-mudahan yang bersangkutan diampuni oleh Allah. Ya surah ketang ya namanya, juga diperintahkan jangan sampai ada malam berlalu tanpa qiyamul lail, ada malam berlalu tanpa qiyamul lail. Ya surah ketang sak rakaat, surah ketang witir 1 rakaat, tahajud 2 rakaat. Nah itu ada masjid tetangga sebelah ya, itu jamaahnya, salah seorang jamaahnya itu membaca Al-Quran. Wis wacane grutal-gratul, suarane karo Pak Ayub adoh, tajwid dan makhrajnya. Jadi seandainya itu diputerkan kasetnya Sudes dan dia nyemak, pahalanya sama. Tapi itu pun satu ganggu orang yang sedang qiyamul lail. Terus itu ganggu orang yang sedang qiyamul lail. 2, ganggu ibu-ibu yang sedang dalam keadaan haid sehingga mereka dilarang untuk sholat. 3, mengganggu dan mengusik tidurnya anak-anak karena tilawah tadi. 4, mengganggu orang-orang non-muslim, mereka punya hak juga. Mengganggu hak istirahat orang-orang non-muslim ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran itu mesti ora seneng. Diganti yo nganggo Bible yo ora seneng, wong aku lagi turu. Nah, apalagi itu yang dibaca Al-Quran, mereka lebih terganggu lagi. Alasannya ya saya tidak tanya, tapi kalau boleh saya tebak, saya ini bangunkan orang yang sedang tidur. Nah, kalau bangunkan orang yang sedang tidur di masjid kita, itu kita laksanakan sunnah Rasulullah azan awal. Ya kira-kira 1 jam atau 45 menit sebelum subuh kumandangkan itu. Lah ora tangi ya wis. Wong melek ngedep kopi tangan tengen, gudang garam tangan kiwa, sujen. Batu besar ya.
maghrib itu loh, denger wadzan suaranya masya Allah. Kalau saya pakai bahasa meraung-raung ngalahkan sirine, nah orang kacat ya orang mangkat gak. Itu melek-melek. Isya juga begitu, zuhur juga begitu, asar juga begitu. Apalagi kalau yang diikat oleh orang lain dengan pekerjaan dan gaji. Krungu azan kang krungu lah, aku mangkat belanjaku dicoplok piye. Lah nek kowe ra jamaah ganjaranmu dicoplok karo Allah, ya ora apa-apa. Innallaha ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Ini sekedar usikum mbak Yaya nafsi bitaqwallah. Apalagi kalau ya masjid kita ini termasuk masjid besar ya, artinya luas lah. Yang masjid yang mungkin cuma 5 kali 4 dan itu banyak, kemudian di sana orang sedang wirid, kemudian ada orang masuk wong loro lah gitu ngocok indi itu sudah ganggu, apalagi rada